Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di Kompas TV. Saudara, informasi mancanegara di Kompas Pagi. Saudara, bentrokan terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa pro kebebasan bicara di London, Inggris, Senin waktu setempat. Saat polisi berusaha melerai ketegangan antara pengunjuk rasa pro kebebasan bicara dan pengunjuk rasa pro imigran. Rekaman video memperlihatkan kericuhan dan bentrokan yang melibatkan polisi dan pengunjuk rasa anti-imigran yang menghadiri aksi demo kebebasan berbicara yang mengutuk serangan mematikan terhadap influencer Amerika Serikat Charlie Kirk. Aksi unjuk rasa berubah rusuh setelah pengunjuk rasa pro-imigran mendatangi demonstran pro pembatasan imigran masuk ke Inggris dan mulai berdebat hingga menimbulkan kericuhan. Polisi yang mencoba melerai mendapatkan serangan dari pengunjuk rasa. Kita bergeser ke Rusia, Saudara. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan Angkatan Bersenjata Rusia dan Belarus melaksanakan latihan gabungan strategis, mulai dari jet tempur hingga sistem rudal dipamerkan dalam latihan gabungan. Di Laut Baltik, sistem pengebom jet Suagrak DP-62 Damba beraksi didukung helikopter tempur KA-52M yang melepaskan tembakan secara intensif ke arah target musuh simulasi. Di lapangan latihan Borisov, Belarus, kru mortir 120 mm menghancurkan simulasi posisi musuh. Prajurit Rusia dan Belarus juga menguji sistem rudal anti pesawat Igla untuk menyerang lebih dari 40 target simulasi kendaraan udara tak berawak. Informasi lainnya, Saudara, kebakaran besar melanda pabrik minyak nabati di Nuevo León, Meksiko Utara pada Minggu waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengendalikan api agar tidak menyebar ke pabrik-pabrik yang ada di sekitarnya. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam kejadian ini. Kebakaran ini menambah daftar panjang insiden yang terjadi di wilayah industri di Meksiko. Sebelumnya pada 10 September juga terjadi kebakaran di fasilitas hidrokarbon dan pada 12 September terjadi ledakan di sebuah pabrik. Kita bergeser ke Filipina, Saudara. Kebakaran besar melanda permukiman padat penduduk di Manila, Filipina. Sebanyak 500 kepala keluarga dilaporkan telah kehilangan rumahnya akibat kebakaran ini. Pemadam kebakaran setempat mengatakan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Israel kembali menghancurkan gedung-gedung tinggi di kawasan Gaza. Kali ini sebuah gedung tinggi di bagian barat Gaza, Palestina yang dihantam rudal. Inilah momen ketika Menara Mahana runtuh setelah diserang Israel. Israel mengklaim serangan terhadap gedung itu dilakukan karena digunakan oleh Hamas. Sebelumnya Israel juga menyerang gedung permukiman Al-Kautar di sebelah barat kota Gaza. Warga diminta mengevakuasi diri dari gedung 10 menit sebelum serangan udara menghantam. Usai serangan tersebut, warga bergegas ke lokasi untuk menyelamatkan sisa-sisa barang mereka di tengah kerusakan.
Korban sipil di Gaza terus berjatuhan sejak konflik Israel dengan Hamas meletus pada 7 Oktober 2024 lalu. Total korban tewas meningkat hampir 65.000 orang. Otoritas kesehatan setempat mencatat 2.400 orang tewas dan 18.000 terluka saat antre bantuan. Kelaparan sebagai dampak perang juga mengakibatkan 2 tewas akibat malnutrisi dalam 24 jam terakhir. Warga Gaza kembali kehilangan tempat tinggal setelah serangan udara Israel sejak 5 September yang menghancurkan gedung tinggi dan tempat-tempat penampungan. Serangan itu menewaskan dan melukai banyak warga serta memaksa ribuan orang mengungsi dari Gaza Utara yang infrastrukturnya sudah porak-poranda. Menara Harmoni di kota Gaza diserang pada Kamis 11 September 2025. Serangan itu menghancurkan semua tenda pengungsi di sekitarnya. Gedung berlantai 14 dan menampung lebih dari 50 apartemen itu telah hancur menjadi puing-puing. Penduduk setempat mengatakan gedung itu dulunya menampung ratusan orang dengan banyak tenda didirikan di dekatnya. Militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi dalam waktu singkat, membuat banyak warga yang mengungsi tanpa membawa kebutuhan pokok. Pengeboman gedung itu tidak hanya menyebabkan korban langsung, tetapi juga memicu gelombang pengungsian lainnya. Israel bersikeras bangunan itu digunakan oleh kelompok Hamas. Penduduk membantah klaim itu dan menekankan bahwa mereka adalah warga sipil yang tidak terkait dengan Hamas. Sebuah laporan PBB baru-baru ini juga mencatat tidak ada bukti bahwa bangunan-bangunan itu digunakan oleh kelompok Hamas. Laporan itu menambahkan bahwa hampir 1 juta penduduk kota Gaza kini terpaksa mengungsi tanpa koridor aman atau fasilitas memadai yang disediakan. Evakuasi massal semacam itu dapat dianggap sebagai pemindahan paksa yang melanggar hukum internasional. Warga sipil juga menekankan bahwa wilayah selatan Gaza sudah terlalu padat, kekurangan kondisi hidup dasar dan terus-menerus dibombardir. ما ضلناش اغراض، احنا من اول الحرب انقصفت دورنا، لا طلعنا بحاجه ولا في شيء، كل الاغراض اللي معنا اغراض حرب كلها، لقيت لا في معنا مال ولا مصاري ولا اواعي ولا في اي معنا اي شيء. اجينا هنا هاي تدمرنا برضه، وين مكاننا؟ راح مكاننا، بدنا ننزع على الجنوب، وين نروح على الجنوب؟ بتقولوا لنا الامان في خان يونس في المواصي، اي زي الامان في المواصي، وين الامان في قطر؟ رحتوا خبطتوا في قطر، بدنا نروح على المواصي احنا كمان، وين نروح؟ فيش مكان يا عمي، فيش مكان تضحكوا علينا قاعدين انتو. Menyusul meningkatnya serangan dan perintah evakuasi kota Gaza, jumlah orang yang mengungsi telah melonjak dalam beberapa minggu terakhir. Namun, banyak keluarga masih tertahan karena biaya transportasi dan perumahan. Ada juga yang terlalu sering mengungsi dan tidak ingin pindah lagi karena tidak ada wilayah yang aman. احنا طالعين على مجهول، احنا طالعين بس حفاظا على ارواحنا وروح اولادنا. وين الدنيا حتودينا، وين حيرمونا، وين حيحطونا الله اعلم. عمرنا ما كنا نتخيل ولا نتوقع انه يصير فينا هيك. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan jumlah orang yang telah mengungsi sekitar 100.000 orang antara pertengahan Agustus dan pertengahan September 2025. Kondisi ini memperburuk krisis kemanusiaan. Lokasi-lokasi di Gaza Selatan yang disebut Israel sebagai zona aman kini terlalu padat. Saudara, sebuah jembatan gantung spektakuler yang menantang nyali terbentang di Kolombia. Destinasi wisata ini ramai dikunjungi, terutama oleh turis pecinta adrenalin. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.